Episode 158. Suamiku pria lumpuh. Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk oleh seseorang. Siapa? Tanya Bagas. Big Darmi, Tuan. Masuk. Ucap Bagas. Big Darmi pun perlahan membuka pintu, dan masuk ke kamar Bagas. Ia menatap Siva yang tengah tidur pulas di pangkuan suaminya. Ia pun mengulur senyum gemas pada kedua anak muda yang semakin hari kian mesra itu. Tuan, ini kacamatanya. Tadi, Bibik lupa kasih. Ucap Bibik, dengan suara cemprengnya. Huset. Bagas mengisyaratkan, agar Bibik melirihkan suaranya. Lalu Bibik pun mengangguk dan membungkam mulutnya sendiri. Terima kasih. Ucap Bagas. Ada perlu lagi? Nanti saya panggil. Balas Bagas, sembari mengenakan kacamata kesayangannya yang baru selesai diperbaiki. Big Darmi kemudian keluar, ia menutup pintu dengan begitu lembut sampai tak terdengar suara sama sekali. Bagas kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan fokus, apalagi kacamata yang membuatnya semakin jelas melihat semuanya. Bagas mengenakan headsetnya. Ia menghubungi Reza untuk berdiskusi via telepon. Semua dibahas, bahkan Reza pun Bagas pun mengkoreksi berkas lama yang diberikan Reza padanya. Gila. Udah selesai semua. Cepet banget. Kagum Reza, pada kemampuan Bagas. Meski memang sering kagum sejak dulu. Ya, perbaiki segera, agar dapat diselesaikan malam ini juga. Aku, besok ada terapi dan tak bisa ke kantor. Ucap Bagas. Duki. Jawab Reza dengan penuh antusias. Bagas kembali menatap layar HP-nya yang ia perbesar. Sembari tangannya mengusap bahu Siva yang masih begitu nyenyak dengan mimpinya. Sesekali mengecup, karena memang begitu gemas dengan Siva ketika diam begitu. Reza pun begitu. Ia kembali ke layar laptopnya dengan segala aplikasi yang ia hidupkan. Sesekali ia bermain game ketika senggang, karena ia pun lelah jika selalu dikejar pekerjaan. Sembari bersenandung ria, dan dengan menunggu makan siangnya diantar oleh Olin ke ruangannya. Selamat siang, Pak. Ini, makan siang yang Anda pesan. Ucap Olin, memasuki ruangan dengan sopan. Olin, sudah makan? Tanya Reza, dengan begitu manis. Membuat Olin sedikit canggung mendengarnya. Belum. Tapi, sudah ada di pantry. Bentar lagi saya makan, Pak. Ucap Olin. Ah, kenapa tak makan bersama saja? Goda Reza. Olin bergeming, ia bingung harus mengeluarkan reaksi bagaimana. Baginya, Reza begitu aneh. Untung saja, tertutup dengan wajahnya yang tampan dan rupawan. Bahkan, tak memiliki wajah seorang bos besar. Lebih pada bad boy yang urakan dan selengean. Fikir Olin. Pak, saya permisi dulu. Masih banyak pekerjaan. Pamit Olin. Oh, baiklah. Sekali lagi terima kasih. Ucap Reza. Olin pun keluar, ia kembali pada rutinitasnya. Begitu banyak pekerjaan sebagai seorang OB, tapi nyaris sama ketika ia menjadi seorang pelayan di sebuah restoran. Berat, tapi haruslah jalani dengan ikhlas. Ia hanya hidup sendiri, tanpa ada yang bisa menunjang hidupnya, bahkan memberi nafkah untuknya. Tak terasa 2 jam sudah Siva tidur. Ia mulai membuka mata sembari sesekali menggeliatkan tubuhnya. Hingga ia tersadar, jika tidur di pangkuan Bagas selama itu. La mendongakkan kepalanya, menatap sang suami. Ia ternyata juga tertidur, dengan posisinya yang setengah duduk. Begitu tenang, dengan masih menggunakan kacamatanya.
Saking, nggak mau aku kebangun ya, Mas. Manisnya, puji Siva, dengan mencolek dagu Bagas. Tangannya pun tak dapat diam. Terus bergerilya di wajah sang suami yang menurutnya semakin tampan setiap harinya. Ia pun tak menyangka, jika hanya dengan sebuah kacamata, Bagas akan menjadi semakin tampan tiada taraf. Oh, suamiku. Lirihnya bernada lebay. Apa? Jawab Bagas, tanpa membuka mata. Hah, nggak tidur. Gimana mau tidur nyenyak, kalau wajah digeranyangi begini? Mau apa? Bilang aja. Enggak. Nggak mau apa-apa. Ucap Siva, perlahan berusaha bangun dari tempatnya. Namun, ketika ia menggeser tubuh, Bagas justru mencengkram pinggang, dan menariknya lagi. Membawa Siva, tepat di depan matanya. Mas, ini sudah di rumah, jadi aku sudah bebas, kan? Lirik Bagas tajam pada wanitanya itu. Episode 159. Reza menghentikan motornya. Ia masuk ke dalam rumah sang papa, dan beristirahat sejenak di sana. Tampak papanya sedang duduk bersandar di sofa, dengan memeluk foto ibunya yang cantik jelita. Dengan sanggul, dan kebaya khas zaman dulu dan dandanan yang natural. Ia duduk melamun, dengan tatapan yang kosong. "Pak, sudah makan?" tanya Reza, menghampiri. "Belum," jawabnya singkat. Reza lalu melepaskan jasnya, dan melangkahkan kakinya menuju dapur. Ia memasak, meski sederhana karena memang hanya ada bahan seadanya di sana. Pembantu yang ada, hanya datang beberapa hari sekali untuk beberes. Itu pun jika Papa Reza tak ada di rumah. Usai memasak, Reza pun menghampiri sang papa untuk menyuapinya. "Kamu, sudah pulang?" tanya sang papa. Reza izin lebih cepat. Karena tahu, papa butuh. "Reza hari ini ke makam nenek?" tanya Reza. Om Edward mengangguk, dan tampak antusias memenuhi ajakan anak semata wayangnya itu. Usai menyuapi sang ayah, Reza membawanya ke kamar untuk berbenah diri. Ia mendadani sang papa dengan begitu rapi, dengan baju koko dan peci hitam di kepalanya. Setelah itu, ia membersihkan diri dan berdandan serupa dengan sang papa. "Nggak bawa rangkaian bunga?" tanya Om Edward padanya. "Kita beli aja di jalan," jawab Reza, lalu mulai menyetir menuju sebuah pemakaman, di mana mama dan neneknya dimakamkan di sana. Bunga mawar putihnya, 2. Pinta Reza, pada seorang pedagang yang ada di lampu merah. "Kenapa 2? tanya Om Edward. "1 buat mama. Mamamu alergi bunga. Itu ketika mama masih ada. Tapi sekarang, mama bisa menghirup mawar putih itu dengan bebas tanpa bersin sama sekali," jawab Reza. Tiba di pemakaman. Mereka beriringan dengan mawarnya masing-masing. Berjalan menuju 2 buah makam yang berdampingan. Itulah makam nenek, dan mama Reza. Awalnya, makam itu adalah makam keluarga Nugraha. Tapi, Om Edward dan klannya tak mau menerima ketika Oma Bagas akan dimakamkan di sana, sehingga makam kakek Nugraha dan istrinya, mamanya Mama Ayu, dipindahkan ke tempat lain. Maka dari itu, Reza sendiri tak membawa marga Nugraha di belakang namanya. Om Edward bersimpuh, tertunduk lesu sembari menangis di pusara sang ibu. Sedangkan Reza diam dengan doanya dalam hati. "Bu, aku gagal lagi. Berkali-kali, selalu gagal dan terus tak dapat menepati janji. Aku tahu, ibu bahkan tak pernah memintaku merebut perusahaan. Tapi aku tahu, batin ibu juga ingin mendapatkan hak dan nama besar dalam perusahaan itu.
Aku tak dapat menghadiahkannya lagi, bahkan tepat di hari kematian ibu. Ucap Om Edward, dengan air mata yang menganak sungai. Reza hanya menatapnya. Ia tak mau merusak momen yang ada. Karena di sini, Om Edward bisa tulus dengan segala rasanya, tak seperti ketika bersama yang lain. Mama pasti tahu jika Reza sedang bingung sekarang. Benar, Ma, kepala Reza bahkan sampai sakit memikirkan semua ini. Tapi ketika ingat pesan Mama, Reza harus kembali bangkit dan semangat untuk menyadarkan Papa, meski entah kapan itu terwujud. Ucap Reza dalam hati, dengan menatap pusara sang mama yang terawat dengan rapi. Tapi, Ma, ini kali pertama, Reza dan Papa menyesali sebuah kesalahan yang sama. Yaitu ketika, kami berdua tak mampu mewujudkan keinginan bidadari kami di akhir hayatnya. Imbuh Reza. Meski, sebenarnya keinginan Ibu Edward belum tentu seperti itu adanya. Karena ketika meninggal, Om Edward tengah berada di luar negeri untuk menjalani kuliahnya bersama Mama Ayu. Episode 160. Waktu makan malam hampir tiba. Bagas menunggu di sofa bednya, dengan tenang dan sesekali mencoba menggerakkan kakinya. Dan jika berhasil, ia akan tersenyum renyah. Mama dan Papa pulang, hanya Reza yang belum datang. Sementara Siva sedang melaksanakan salat maghribnya. Reza? Mana, Ma? Tanya Bagas, tampak sedikit khawatir. Loh, belum pulang? Tanya Mama Ayu. Belum. Bagas menggelengkan kepala. Tunggu saja, pasti sebentar lagi datang. Hari ini, hari meninggalnya nenek. Pasti dia dan Om Edward sedang ke makamnya. Papa Erlen berusaha menenangkan. Bagas menjalankan kursi rodanya keluar. Ia menunggu Reza tepat di depan pintu. Tapi, setelah setengah jam tak kunjung datang. Ia semakin khawatir, apalagi papanya pasti tengah dalam keadaan labil saat ini. Loh, Mas. Kenapa di sana? Nanti masuk angin. Tegur Siva padanya. Nunggu Reza. Bahkan, HP-nya tak aktif dari tadi. Jawab Bagas. Siva meraih kursi roda, lalu membawanya ke meja makan. Dilayaninya Bagas seperti biasa, meski Bagas masih tampak gelisah menunggu sepupunya untuk pulang. Udahlah, itu kan rumahnya juga. Lagi pula, Mas Reza sama papanya. Ucap Siva, sembari menyuapi suaminya. Andaikan, papanya seperti papaku atau ayahmu. Mungkin, aku tak secemas ini, Fa. Batin Bagas. Mama dan Papa datang. Mereka bergabung untuk makan malam. Neski sedikit cemas, tapi mereka tak ingin menambah beban untuk Bagas. Mama sudah ke makam. Besok, sayang. Kamu tahu, kan, jika dia lihat bunga dari Mama di makam itu, maka ia akan seketika membuangnya. Jawab Mama Ayu dengan santai. Bagas selesai dengan makan malamnya. Giliran Siva, yang tampak makan begitu banyak malam ini. Gendut kamu nanti. Tegur Mama Ayu. Enggak, Ma. Badan Iva segini-gini aja dari dulu. Kadang pengen gendut, tapi nggak bisa. Jawab Siva. Suara motor menderu. Bagas menoleh, sembari menarik nafas lega karena ia tahu siapa yang datang. Dia Reza, yang masih mengenakan baju kokonya. Akhirnya pulang, Mas. Ucap Siva. Apa? Kenapa? Ada yang rindu? Tanya Reza. Siva hanya melirik-lirikkan matanya ke arah Bagas, dan Reza tersenyum tersipu malu melihatnya. Ah, Bagas. Ternyata rindu padaku. Tepuk Reza, di bahu sepupunya itu.
Khawatir, jika kau dipukuli papamu. Jawab Bagas, berusaha menutupi kekhawatiran. Bohong, tadi tuh. Saktigat. Peki Siva, yang ucapannya terputus karena cubitan Bagas. Segera makan malam. Setelah itu, kita selesaikan pekerjaan. Pinta Bagas pada Reza. Reza bergeming. Ia hanya tersenyum, sembari mengambil nasi di piringnya. Ia pun menyantap makan malamnya segera, agar lekas selesai dan kembali ke laptopnya. Mamasmu, kembali beraksi. Setelah ini, aku akan kerja Rodi. Bisik Reza. Sekejam itukah? Tanya Siva. Menurutmu? Sekali dia masuk dan berucap, 30 karyawan lebih di PHK hari ini. Belum termasuk anggota dewan yang ia berhentikan setelah kasus kemarin. Reza Eduardo. Panggil Bagas dari kejauhan. Siap. Jawab Reza, dengan mengacungkan tangannya. Kau lihat, kakak ipar. Hanya karena satu sayatan di wajah dan di lenganmu, dia bisa berbuat seperti itu. Hati-hati, ya. Siva hanya mengangguk. Sedikit takut, tapi juga terharu. Ia ingat, ketika ia kelepasan berkata tentang perpisahan. Kala itu, seketika aura Bagas berubah mengerikan. Persis, seperti ketikala memarahi semua orang pagi tadi. Makanannya selesaikan, Iva. Kenapa malah ngelamun? Tegur Mama Ayu. Iya, Ma. Maaf, Iva lupa kalau lagi makan. Iva melanjutkannya, sembari menatap sang suami dengan keseriusannya ketika telah di depan laptopnya. Sudah kubilang, Paksu makin tampan. Betul kan? Apalagi di mode seriusnya. Debat batin Siva. Semakin mengagumi, semakin berbunga-bunga. Semakin tumbuh rasa cintanya yang membabi buta. Rasa ingin mendekap, dan tak pernah inginlah lepas lagi hingga kapanpun. Sampai jumpa di episode selanjutnya.